Misi Pak. Ya. Izin Pak. Terkait ini Pak, kita kan lagi melaksanakan audit ketaatan di Satpol PP Pak. Ya. Sesuai dengan surat perintah Bapak sudah kita laksanakan. Namun di pertengahan jalan awalnya kita ngambil 3 ruang lingkup Pak. Ruang lingkup pertama itu pengadilan internal, kemudian pengelolaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian. Namun di pertengahan jalan setelah kita melakukan uji fisik terhadap kendaraan dinas yang ternyata ada biaya pemeliharannya di situ, setelah kita melakukan uji fisik kendaraannya nggak ada Pak gitu. Jadi intinya kami mohon, karena pemeriksaan pertama atau audit pertama itu tidak ada ruang lingkup terkait pengelolaan barang milik daerah. Nah, nanti kita minta mohon mengajukan untuk perubahan revisi terkait program kerja auditnya Pak. Program kerja auditnya nanti kita tambah satu lagi ruang lingkupnya terkait pengelolaan BMD untuk menelusuri pengelolaan barang milik daerah khususnya kendaraan dinas yang ternyata tidak ditemukan padahal di situ ada biaya pemeliharaannya. Seperti itu Pak. Coba Pak Oli dilihat siap BMD-nya. Siap. Ditelusuri sejauh mana keberadaan kendaraan tersebut. Siap. Apakah itu sudah masih masuk di dalam dinas Pol PP atau dia sudah dikeluarkan? Siap. Nanti minta suratnya. Terus seperti apa nanti mekanisme kalau memang dia sudah dikeluarkan. Kalaupun dia mobilnya mungkin mangkrak atau dia sudah tidak layak jalan, berarti kan dia sudah tidak layak untuk melakukan operasional. Jadi mohon izin nanti PK awal di ruang lingkupnya tidak ada pemeriksaan terkait pengelolaan BMD, nanti kita direvisi ya Pak. Ya, Izin. nanti saya. Siap Pak. Terima kasih atas arahan Bapak. Nanti kami inputkan, kami ketik untuk langkah-langkah kerja terkait pemeriksaan pengelolaan BMD. Perlu nambahan nggak? Paling nambah personel Pak, karena personel semua udah penuh. Yang kemarin ada anggota 3, mungkin nambah 1 lagi khusus untuk pemeriksaan terkait pengelolaan BMD itu Pak. Oke, nanti dia bersama Pak Oli. Siap. 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 Mohon izin Pak, terima kasih banyak. Nanti selanjutnya setelah saya ketik, nanti saya menghadap Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak, seizin Pak Inspektur, saya akan mencoba memaparkan hasil analisa saya terkait pencapaian dan perencanaan di bidang SPM untuk pemerintah Kota Cilegon. Di mana SPM itu ada 6 bidang Pak, bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, bidang perumahan rakyat, bidang pekerjaan umum, kemudian Trantibum dan sosial. Nah, hasil analisa yang saya lakukan ternyata didapatkan dalam dokumen perencanaan. Ternyata khusus untuk pendidikan, target kinerja dan target SPM ternyata input ataupun indikator kinerjanya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu ketentuan pada Permendagri 59/2021. Artinya apa Pak? Ini nanti berimpact kepada pengelolaan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan untuk mencapai SPM tidak terencana dengan baik dan tidak ada target, akhirnya pelaksanaan dan penggunaan atau pemberdayaan sumber daya itu bisa dinilai tidak efektif, efisien, dan ekonomis Pak. Seperti itu. Itu untuk bidang SPM. Bidang SPM untuk bidang pendidikan. Kemudian untuk bidang Trantibum, terkait target itu tidak lebih rendah daripada SPM yang sudah ditentukan. Artinya kinerja untuk pencapaian SPM bidang Trantibum tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk bidang kesehatan alhamdulillah sudah sesuai Pak target kinerjanya. Nanti impactnya terkait pemberdayaan, kemudian
kemudian penggunaan sumber daya, insya Allah sudah sesuai dengan SPM yang wajib dipenuhi. Nah, kemudian terkait untuk PU Pak, untuk PU masih ada target kinerja yang tidak tercantum dalam target kinerja PU itu sendiri, yaitu untuk SPAL Pak, sistem penyediaan air limbah. Artinya amanah dari ketentuan perundang-undangan yaitu Permendagri 59 itu tidak ada atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini khususnya PU Pak. Jadi itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan selanjutnya nanti bagaimana tindakan saya terhadap dinas-dinas yang mengampu pencapaian SPM ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Terima kasih Pak Kabid sudah memenuhi undangan kami dalam rangka konfirmasi terkait temuan audit kinerja terhadap program PSU Pak. Seperti yang sudah kami ekspos kemarin, ada sekitar 10 temuan ya kalau nggak salah, ada 10 temuan. Nanti akan kami konfirmasi kapan bisa ditindaklanjuti, kemudian hasil tidak lanjut nanti dikirimin ke kami ya Pak ya. Pertama terkait tahapan kegiatan pembangunan rencana induk sistem keterpaduan PSU. Itu kira-kira kapan Pak bisa ditindaklanjuti Pak? Mungkin secepatnya. Oh secepatnya. Iya. Kalau sebenarnya gini Pak, terkait rencana induk itu seharusnya sebelum pelaksanaan PSU itu sudah ada dulu dokumen rencana induk. Jadi sebaiknya ini secepatnya segera ditindaklanjuti ya Pak ya. Siap. Tapi intinya pihak Perkim sudah siap untuk menindaklanjuti temuan ini, segera menyusun rencana induk PSU. Walaupun ini memang perlu langkah-langkah panjang Pak. Langkah-langkah panjangnya mulai dari karena ini tingkat kota, kebetulan itu PIC-nya atau koordinatornya di Perkim. Jadi ya mau nggak mau Perkim mengambil wewenang ini untuk mengumpulkan stakeholder yang terkait PSU itu, mulai dari swasta, kalau swasta bangsa PLN, bangsa Telkom, itu wajib dikumpulkan agar nanti penyusunan rencana induk keterpaduan PSU itu bisa berjalan dengan baik dan terintegrasi masing-masing komponen seperti itu Pak. Kemudian yang nomor 2 ini, nah ini kalau nomor 2 ini nggak begitu berat Pak untuk melakukan evaluasi penilaian risiko. Jadi ini mungkin lebih ringan langkahnya karena hanya internal di dalam gitu ya Pak ya. Jadi kapan itu bisa pelaksananya Pak ya? Ini dalam minggu-minggu ini bisa mungkin ya Pak ya? Bisa. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kemudian lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 mana? Nomor 3 sebentar Pak ya. Sama ini Pak, ini sebenarnya intinya pengembangan hukum atas RTP, artinya gini. Lahan-lahan yang digunakan RTP itu sebelum menjadi milik Perkim, wajib hukumnya diajukan untuk dimohonkan dikelola oleh Perkim. Kenapa? Tentu saja berkaitan dengan Permendagri tentang pengelolaan PMD, Permendagri 19/2016 itu, jikalau perangkat daerah akan mengelola aset yang bukan miliknya, tidak tercatat dalam aset BOPD itu, maka wajib hukumnya mengajukan permohonan izin pengelolaan ke pengguna barang, pengelola barang, dalam hal ini berarti Pak Wali Kota. Jadi ini juga secepatnya Pak. Kenapa? Karena Perkim sudah mau membangun RTP itu. Jadi tindak lanjutnya segera kayak sebelum membangun RTP sudah harus megang surat izinnya, seperti itu Pak ya. Oke. Barangkali itu aja 3 item yang paling penting. Kalau item selanjutnya mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut karena itu hanya internal Pak. Tapi poin-poin penting substansi temuan yang paling perlu segera ditindaklanjuti itu 3 poin itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Kami tunggu tindak lanjutnya. Mudah-mudahan
tindak lanjutnya segera kita bisa terima gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mi. Kasih Pak sudah memenuhi undangan kami. Barangkali Bapak juga udah tahu kenapa Bapak diundang di sini. Inspektorat menerima aduan terkait adanya pungli di kelurahan. Kebetulan nih Bapak kan satu kantor nih. Nah, menurut informasi juga Bapak ini dekat sama si Ani, Mr. Ani. Nah, makanya kami mengundang Bapak untuk klarifikasi, bahasanya klarifikasi terkait apakah benar ada pungli, kemudian berapa kali melaksanakan pungli. Nah, punglinya terkait apa udah tahu kan Pak? Sudah Pak. Nah, masalah apa? Pungli terkait numpang nikah ya. Iya, betul Pak. Nah, intinya pertama Bapak kan dekat sama Dio nih, setelah. Nah, setahu Bapak berapa orang yang sudah kenal? Kami megang kwitansinya loh. Saya ketik nih Pak ya jawabannya. Selama ini yang saya lihat dan saya tahu sih sudah ada 5 orang Pak. Ya. Ininya korbannya Pak. 5 orang? 5 orang. 5 pasang berarti. 5 pasang iya Pak. Siap. Terus? Dan itu ada juga bukti kwitansinya di kami juga di kantor, ada bukti kwitansinya segala macam Pak. Iya, siap. Punya kwitansi juga Pak? Iya Pak, ada Pak. Kita juga ada kwitansinya Pak. Boleh kami nanti minta ya Pak? Boleh Pak, nanti saya akan kirimkan setelah ini Pak. Oke. Sekitar 5 pasang. Iya. Pasang. Itu kejadiannya dalam berapa bulan Pak? Kejadian dalam rentang waktu 2 bulan ini 2 Pak. bulan? Iya. 2 bulan ini Pak. Oke, dalam rentang waktu 2 bulan. Oke. Nah, terkait ini Pak, si Mr. A ini pribadinya seperti apa sebenarnya selain suka, bahasanya bukan suka ya, selain telah melakukan pungli terkait numpang nikah. Kalau yang lain, urusan lain, suka ngurusin yang hal-hal yang lain nggak? Pelayanan lain nggak? Kalau untuk pelayanan lain sih tidak ya Pak, hanya Tidak ya? itu fokus ke Fokus ke keagamaan. Siap. betul. Nah, terkait itu Pak Lurah mengetahui nggak nih? Pak Lurah setahu saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Jadi ini benar-benar buat pribadi ya Pak ya. Oke, Buat siap. dia saja Pak. Siap, buat pribadi. Pak Lurah tidak mengetahui ya. Siap. Oke, kemudian terkait pasangan yang kena, apakah ada komplain Pak? Biasanya gratis kok bayar? Dari 5 pasang itu ada 3 pasang sih Yang komplain? Iya Pak. Oke, ada 3 pasang. Lapor ke kelurahan, ke Pak Lurah. Iya. Oh, begitu lapor ke Pak Lurah, si Mr. A ini dipanggil. Iya. Oh, akhirnya ditanyain gini-gini dan ngakuin. Iya, betul, Oke, Pak. siap. Terima kasih. Saya ketik dulu. Nah, akhirnya setelah Pak Lurah mengetahui ternyata memang si Mr. A ini melakukan pungli, si Pak Lurah ini akhirnya lapor ke sini. Iya, Ke inspektor. Oke, siap. Oke. Mungkin ada keterangan lain yang mau disampaikan Pak terkait Mr. A ini? Dia sih orangnya jarang masuk juga sih, Oh, Pak. jadi melakukan tindakan indisiplin Iya betul, juga. Pak. Jarang masuk. Jarang masuk, sekali masuk bikin rusuh ya. Iya. Oke, siap. Kacau emang. Ya, siap. Terima kasih Pak atas informasi tambahannya. Saya ketik dulu, jarang masuk ya. Jarang masuk. Mungkin ada informasi lain? Udah Pak, Udah gitu aja. paling. Oke, Paling, Pak. sementara cukup. Kami minta klarifikasi ke Bapak. Nanti apabila ada hal-hal lain yang kami perlukan, kami panggil Bapak lagi. Bersedia? Bersedia, Pak. Siap. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu kerjanya. Mudah-mudahan jadi amal baik buat Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Mohon izin Pak. Ya. Ada. Silakan dulu. Boleh dulu Pak. Terima kasih Pak.
Jadi gini Pak, maaf Pak, kasih khusus kami dari Inspektorat berniat menghadap Bapak dalam rangka koordinasi pertama. Yang kedua Pak, dalam upaya pencegahan korupsi, kami akan melakukan program yang namanya sosialisasi pencegahan korupsi di masing-masing OPD di Kota Cilegon Pak. Nah, untuk tingkat pertama atau tahap pertama kita melakukan sosialisasinya di Dinas Perhubungan Pak. Nah, di Dinas Perhubungan nanti materi-materi yang akan kami sampaikan salah satunya gratifikasi, kemudian terkait tindak pidana Pak. Nah, kalau untuk gratifikasi mungkin narasumber bisa dari internal kami Pak. Nah, kalau untuk terkait tindak pidana mungkin kami berkoordinasi dengan Bapak, mohon berkenan nanti hadir untuk menjadi narasumber terkait materinya, memberikan materi terkait tindak pidana Pak. Baik, tapi untuk itu kami mohon surat-surat permohonannya ya. Siap. Nanti kita lihat jadwalnya juga. Siap. Itu mungkin Terkait ini Pak, terkait waktu Pak, terkait waktu barangkali kami ini kan perencanaannya nanti waktunya menyesuaikan waktu Bapak, waktu luangnya Bapak kapan, nanti mohon informasi ke kami, nanti kalau Bapak sudah punya waktu luang nanti informasi ke kami siap. langsung kirimkan surat untuk permohonan narasumber Pak. Siap, nanti kita kasih tahu lagi. Siap. Saya minta nomornya, nanti kita koordinasi lagi. Siap. Siap. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, menyambung terkait MOU kerjasama antara Inspektorat dan Kejari. Salah satu poin yang paling penting yaitu koordinasi. Nanti barangkali koordinasinya ini kita nanti berkesinambungan tiap tahun insya Allah. Dari sisi anggaran nanti kita ajukan anggaran di Pemkot untuk melaksanakan program masalah pencegahan korupsi seperti itu Pak. Dan salah satu unsurnya nanti pihak kejaksaan tetap selalu terlibat untuk menyampaikan materi terkait tindak pidana, kemudian tindak pidana seperti apa nanti mohon dijelaskan kepada teman-teman OPD supaya nanti dari sisi pencegahan nanti teman-teman OPD menyadari oh ternyata ini menjadi tindak pidana seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya kami lewat telepon berkoordinasi dengan Bapak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.